Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Edu Channel. Semua bisa menjadi guru, semua bisa menjadi murid. Kembali lagi dalam YouTube channel saya, Faiza Shihab. Kali ini masih topik lanjutan lagi, namun kita kali ini akan membahas mengenai Orchid ID. Jika nanti ada tambahan ataupun kritik saran dari informasi terkait yang saya berikan, silakan tulis di menu komen ya Bapak Ibu, agar di sini kita bisa sama-sama saling belajar dan berbagi informasi untuk ke semua orang. Baik, untuk Orchid ID yang akan saya paparkan kali ini tentunya overview dulu apa itu Orchid ID, lalu tutorial bagaimana mencari Orchid ID, kemudian update features apa yang penting yang perlu diupdate informasinya oleh Bapak Ibu semua. Di sini ada personal information yaitu names, biography, email, keywords, website, social links. Kemudian ada important features lainnya seperti employment, education, membership, work, dengan CV. Baik, untuk overviewnya, Orchid ID ini adalah unique number yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas di database Orchid. ID ini dapat membantu para peneliti untuk mendapatkan support penuh, kredit penuh untuk suatu paper ataupun artikel ilmiah yang Bapak Ibu sudah publikasikan, baik sebagai penulis ataupun sebagai kontributor. ID ini juga untuk membantu karya peneliti untuk dapat mudah ditemukan. Jadi tentunya hal ini bermanfaat untuk citation ya Bapak Ibu, untuk di-quote oleh orang lain. Kemudian tutorialnya. Baik Bapak Ibu, untuk tutorial membuat Orchid ID, langkah-langkahnya adalah yang pertama menggunakan Google Chrome, karena memang di sini Google Chrome yang cukup stabil. Kemudian buka linknya Bapak Ibu, link Orchid. Nama linknya adalah orchid.org/sign-in. Nanti alamat linknya akan saya berikan di link deskripsi. Kemudian setelah itu pilih register now, isikan ketiga fitur dari personal data, security and notification sampai dengan visibility and terms. Lalu checklist lah di bagian terms of use, ada beberapa pilihan nantinya, lalu klik register Bapak Ibu. Baik, ini di sini akan saya ajarkan bagaimana tata caranya. Di sini ada untuk buka Google Chrome-nya. Lalu bagian di sini masukkan saja alamatnya tadi orchid.org/sign-in. Lalu enter. Kemudian nanti akan muncul tampilan Orchid Bapak Ibu. Kemudian nanti akan ada tulisan di sini sign in. Di bagian bawah agak scroll ke bawah kembali. Di sini ada sign in, ada forgot your password. Di bagian bawahnya lagi don't have an Orchid ID yet, register now. Di sini klik register now. Di sini ada first name. Bapak Ibu bisa masukkan first name-nya siapa, last name-nya siapa. Ini saya berikan contoh saja Bapak Ibu karena saya sudah punya ID-nya. Kemudian primary email, jangan lupa primary email ini dianjurkan adalah untuk email institusi. Di sini saya tidak bisa memasukkan email institusi karena sudah terdaftar Bapak Ibu. Oke, di sini ambil contohnya. Kemudian di sini ada konfirmasi primary email, berarti ditulis 2 kali emailnya. Additional email, jika Bapak Ibu mendaftarkan emailnya berbeda-beda untuk ID yang Bapak Ibu punya, jadi dalam Orchid ID ini Bapak Ibu bisa memasukkan profil-profil ID-ID yang Bapak Ibu buat sebelumnya, seperti Google Scholar ID, kemudian Garuda ID, kemudian Sinta ID, Researcher ID. Kalau Bapak Ibu pada saat pembuatan akun-akun tersebut emailnya sama semua, maka additional email ini tidak perlu dimasukkan. Tapi kalau misalkan salah satu dari ID-ID yang dibuat itu atau di video-video saya sebelumnya, jangan lupa disimak kembali Bapak Ibu, ada email yang Bapak Ibu gunakan berbeda, maka di additional email ini bisa dimasukkan untuk di Orchid ID-nya. Jadi ini seperti pool of data gitu loh Bapak Ibu. Atau di sini ada lagi emailnya, nggak hanya 2, ada 3 misalkan. Klik saja yang add another email.
Tapi jika tidak ada ya sudah dikosongkan saja karena ini opsional. Kemudian di sini ada pilihan next, Bapak Ibu bisa pilih next. Next yang kedua ini akan muncul Bapak Ibu yang bernama Bapak Ibu itu udah pernah didaftarkan atau belum. Kemudian ada afiliasinya di sini. Kalau memang, jadi di sini ada pilihan I already have an ID, go back to sign in. Maksudnya di sini adalah pengecekan kembali Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu ini sudah ada namanya di sini, maka tinggal go back lagi, tinggal sign in aja. Berarti ada email yang mungkin yang lupa. Tapi di sini ada pilihan yang kedua, none of these are me. Maksudnya yang list yang di tengah-tengah ini nggak ada satupun nama Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu cek sampai paling bawah ya Bapak Ibu. Jangan-jangan Bapak Ibu pernah bikin tapi lupa. None of these are me. Continue with registration. Kalau memang nggak ada punya Bapak Ibu di sini, ya klik yang di sini. None of these are me. Di atas ini nggak ada satupun punya saya, maksudnya gitu. Klik saja. Kemudian dia akan masuk di sini create your Orchid ID. Jadi passwordnya harus terdiri dari minimal 8 digit, terdiri dari satu huruf atau satu simbol dengan satu nomor, ya. Oke, kemudian di sini. Oke, kemudian di sini jangan lupa di checklist. Lalu after you register, you can change your notification setting at any time in account setting section of your Orchid record. Ini nanti kalau Bapak Ibu yang mengganti settingannya. Lalu di sini nanti next akan muncul nih Bapak Ibu yang ketiga. Langkah yang ketiga yaitu adalah visibility and terms. Di sini Bapak Ibu, karena di sini tujuan kita adalah untuk menjalin koneksi, sebaiknya di sini Bapak Ibu memilihnya adalah visibility atau bisa dilihat oleh siapa. Sebaiknya pilihnya everyone saja Bapak Ibu. Karena di sini pun toh untuk mengenalkan profil Bapak Ibu, portfolio Bapak Ibu ke orang lain. Jadi sebaiknya everyone. Kemudian di sini ada term of use, ada kotaknya checklist aja. Kemudian di sini ada checklist I'm not a robot. Ya, di sini suruh select all squares or with crosswalk, katanya disuruh pilih mana sih kotak yang ada penyeberangannya. Pilih aja kalau kayak gitu, terus baru verify. Pilih di sini verify. Kemudian baru klik register Bapak Ibu. Untuk contohnya saya tidak bisa melanjutkan ya Bapak Ibu karena nanti ke register namanya. Oke, jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik register dan sudah Bapak Ibu bisa mendapatkan Orchid ID berikutnya. Nanti tinggal lihat aja tampilan berikutnya itu seperti apa. Baik, itu adalah tutorial untuk membuat Orchid ID-nya. Lalu bagaimana kita mengupdate feature-features yang ada dalam Orchid ID Bapak Ibu. Jadi pada saat nanti Bapak Ibu sudah berhasil membuat Orchid ID-nya, maka Bapak Ibu kembali ke menu untuk sign in Bapak Ibu, menu yang awal ini orchid.org/sign in. Nah, nanti di sini di bagian sign in ini Bapak Ibu tinggal login saja, masukkan email yang sudah didaftarkan tadi dengan password. Sudah masukkan password, lalu di sini ada sign in Bapak Ibu, klik sign in. Ini adalah tampilan depannya Bapak Ibu. Lalu Orchid ID Bapak Ibu tuh yang mana? Di bagian kiri ini ada gambar ID, lalu tulisannya https://orchid.org/. Lalu di sini ada 16 digit angkanya Bapak Ibu. 0000/sekian. Saya tidak bisa menginformasikan secara total ya Bapak Ibu. Jadi inilah Orchid ID yang Bapak Ibu punya, yang bisa nanti dimasukkan ke dalam publikasi internasional. Jadi terkadang kalau sebelum Bapak Ibu publikasi di jurnal internasional, Bapak Ibu dimintakan Orchid ID-nya. Inilah Orchid ID-nya Bapak Ibu. Tapi yang sebetulnya yang harus Bapak Ibu lakukan untuk mengupdate features ini di sini di bagian nama, biografi, email, keywords, website, dan social link-nya. Nah, di bagian nama di sini
nama ini di bagian kanan tengah ini Bapak Ibu, kan di sini ada beberapa kotak ya, ada names, ada biografi, kemudian email tuh yang di kiri. Email ini tadi yang Bapak Ibu masukkan, apakah berapa banyak yang Bapak Ibu masukkan. Kemudian di sini website link nih sini, kemudian keyword ada sebelah kiri Bapak Ibu. Keyword ini adalah semacam keyword untuk penelitian Bapak Ibu, condongnya lebih kemana. Oke, sekarang kita mulai dulu dari names ya Bapak Ibu. Nah, di names di sini ada name. Name di sini nama lengkap. Nama awal dengan nama akhir Bapak Ibu. Lalu di bagian bawahnya tuh untuk merubah ini, di kanannya ada gambar pensil Bapak Ibu. Klik di sini. Di sini ada untuk given names dengan family name. Givennya nama depan, family name nama akhir. Nah, publish name Bapak Ibu. Di sini ada publish name juga, Bapak Ibu masukkan karena nah yang penting nih also known as-nya. Kan kadang tuh kalau dipublikasikan disingkat nama kita ya Bapak Ibu. Kayak saya Shihab F gitu. Jadi kayak kalau ada orang ingin ingin googling nama dengan penyingkatan-penyingkatan ini akan keluar nama Bapak Ibu. Jadi ini kayak nickname-nya lah. Kayak di sini makanya saya tulis Faizah S, Shihab F, FS, Faizah S, Shihab, F titik. Jadi ini akan bermanfaat kalau memang ada orang-orang yang ingin mencari nama Bapak Ibu berkaitan dengan publikasi dengan singkatan yang mereka terapkan. Lalu nanti kalau sudah selesai, klik saja Save Changes-nya. Kemudian biografi di sini nantinya di dalam Orchid ID ini ada menu untuk CV Bapak Ibu. Jadi biografi di sini pun akan muncul nantinya, akan muncul dalam semacam summary singkat mengenai Bapak Ibu, biografinya seperti apa. Boleh masukkan juga di sini untuk link-link tertentu, blog Bapak Ibu jika Bapak Ibu punya, ataupun website pribadi yang Bapak Ibu punya bisa dimasukkan di sini. Ataupun email Bapak Ibu juga bisa masukkan di sini. Kemudian untuk di bagian kiri emails di sini ya Bapak Ibu bisa klik edit kalau ingin menambahkan lagi untuk other emailnya. Pada saat nanti Bapak Ibu menambahkan add email di bagian sini plus add another email. Add another email, nanti tinggal masukkan saja emailnya, lalu nanti akan dikirimkan verifikasi ke email Bapak Ibu. Tinggal buka nanti emailnya. Nah, yang di update features lainnya yang perlu Bapak Ibu update adalah di bagian website dan social links. Jadi kalau diklik di sini di bagian edit, ini adalah link-link yang Bapak Ibu berkaitan dengan profil Bapak Ibu. Misalkan saya dari Universitas Trilogi, berarti di sini ada website Triloginya. Lalu saya memiliki YouTube channel. Lalu linknya apa? Kemudian jadi di sini penulisan yang pertama itu adalah penulisan namanya Bapak Ibu. Misalkan YouTube channelnya, YouTube channel saya. Lalu ketiga Google Scholar saya cukup nulis Google Scholar. Lalu bagian kolom berikutnya itu adalah linknya. Kemudian saya juga ada ResearchGate. Jadi semacam penamaan nama link lalu diiringi dengan linknya itu sendiri. Jadi di sini bisa sampai banyak Bapak Ibu. Saya masukkan Pablen, saya masukkan Garuda, saya masukkan Scopus, Sinta, lalu ada Instagram saya juga. Baru nanti Bapak Ibu bisa klik Save Changes. Makanya di dalam website dan social link sebagian kiri ini saya ada banyak Bapak Ibu, ada universitas di mana saya home base-nya, YouTube saya, Google Scholar, ResearchGate, Pablen, Garuda, Scopus, Sinta, dan juga Instagram saya. Dan yang terakhir keywordnya Bapak Ibu. Keyword di sini ya Bapak Ibu masukkan adalah research interest-nya atau kecondongan Bapak Ibu tuh meneliti di apa, di partikular di area-area tertentu. Begitu Bapak Ibu. Selain tadi kita mengupdate feature-feature yang berkenaan dengan data pribadi kita Bapak Ibu sampai dengan website dan social links,
Ada update lainnya Bapak Ibu yang Bapak Ibu tentunya perlu lakukan dalam saat mengupdate Bapak Ibu. Jadi yang pertama di bagian unemployment, bagian education dan qualification, membership maksudnya di sini adalah keanggotaan profesi dengan work. Work di sini adalah publication ya Bapak Ibu. Nah, di sini bisa sinkron dengan web lainnya. Contohnya adalah Scopus. Nanti akan saya jelaskan ya Bapak Ibu. Dan terakhir CV Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mengisikan ini semua, nanti bentuk CV-nya kelihatan juga akan menjadi lebih teratur Bapak Ibu. Nanti akan saya berikan contohnya ya Bapak Ibu. Baik, jadi kita kembali lagi ke yang tadi. Kalau Bapak Ibu scroll di setelah biografi, itu ada activities Bapak Ibu. Di sini ada saya naikkan dulu ya panahnya ya. Oke, jadi di sini ada employment, ada education and qualification, ada invited position and distinction, ada membership and service, ada funding dengan works. Jadi kalau untuk employment, Bapak Ibu isikan pengalaman Bapak Ibu dalam bekerja. Kalau di sini kan kita memang berkaitan dengan akademisi, cukup pengalaman yang untuk di bidang akademisi saja Bapak Ibu. Jika nanti cara mengisinya Bapak Ibu bagaimana? Di sini ada di bagian hijau di sini sebelah kanannya ada tulisan add-nya Bapak Ibu. Kalau diklik di add di sini, dia akan muncul organisasi yang Bapak Ibu bekerja itu di mana, kemudian di sini kotanya apa, regionnya Indonesia. Jakarta mana, kemudian baru country-nya Indonesia. Di sini ada untuk Bapak Ibu bekerja di departemen apa, lalu role-nya apa. Di sini Bapak Ibu isikan semua. Link ini opsional, kalau punya ya boleh, kalau nggak apa-apa. Jangan lupa visibility-nya Bapak Ibu pilihnya yang everyone di sini. Baru nanti diklik save changes. Nanti tampilan akan seperti ini Bapak Ibu. Saya bekerja di Universitas Trilogi dari tahun 2014 sampai sekarang di Prodi Manajemen, dan ini sources-nya maksudnya adalah saya mengisi di sini di Orchid ID-nya. Kemudian education-nya, di sini untuk education-nya saya ada S1 saya, kemudian S2 saya, kemudian di sini ada sertifikasi yang saya miliki. Kemudian di bagian membership di sini contohnya di sini di add ya Bapak Ibu, diklik di add. Harusnya di sini ada add membership dengan add service. Saya cuma punya add membership. Lalu di sini organization-nya bisa Bapak Ibu kan tuliskan misalkan tadi Perpusnas. Dia akan muncul Bapak Ibu kalau memang sudah ada database-nya. Karena itu sebetulnya saya ada beberapa anggota profesi lainnya seperti IC, FMI, ternyata di sini nggak ada Bapak Ibu. Jadi saya nggak bisa masukkan karena database-nya kan harus memilih, kita nggak bisa ngetik. Jadi di sini yang saya masukkan cuma Perpusnas saja. Kemudian di work di sini Bapak Ibu. Yang menarik di work adalah pada saat kita klik add di sini, kemudian Bapak Ibu bisa menampilkan publikasi Bapak Ibu dengan mencari linknya atau menambahkan DOI Bapak Ibu. Biasanya kalau Bapak Ibu sudah memasukkan ke jurnal-jurnal yang terindeks, biasanya dapat DOI-nya atau coding untuk paper Bapak Ibu. Ini bisa mencari DOI-nya atau di sini search link. Kita coba satu-satu dulu ya Bapak Ibu. Search link di sini. Di sini akan muncul pengindeksan yang ada. Kita akan scroll ke bawah, Bapak Ibu mencari Scopus atau Elsevier. Klik di sini, Scopus. Nah, lalu di sini akan ada authorized access. Apakah kita ingin mensinkronisasikan antara Orchid dengan Scopus Elsevier? Di sini adalah Scopus akan tersinkron Bapak Ibu dengan Orchid, maksudnya seperti itu. Kita klik Authorize Access, kita memberikan mereka untuk otorisasi. Kita tunggu sejenak.
Nah, di sini Bapak Ibu akan muncul beberapa beberapa tahap untuk bagaimana memasukkan publikasi Bapak Ibu secara otomatis. Jadi tahapan yang pertama adalah select profiles, di mana di sini ternyata saya sudah ada 2 di sini dokumen saya. Di sini Bapak Ibu bisa klik namanya, nama Bapak Ibu di author di sini, diklik untuk jadi di sini akan ada checklist Bapak Ibu, dan ini affiliationnya sudah benar. Kemudian di bagian di sini ada tulisan show recent document. Nah, di show recent document di sini adalah judulnya, judul publikasi Bapak Ibu. Dicek kembali Bapak Ibu papernya, apakah sudah benar di sini? Oh iya, sudah benar. Maka di sini di bagian bawahnya ada tulisan next di sini Bapak Ibu. Diklik di next. Dia akan masuk ke tab yang kedua Bapak Ibu, select profile name. Di sini profile name-nya sudah betul Syihab Faiza. Kemudian di sini ada pilihannya Bapak Ibu ya, panahnya. Karena kebetulan di sini memang cuma satu saya Syihab Faiza, ya sudah. Berarti dilanjutkan saja next. Kemudian di sini ada review publication. Please indicate below which is of the publication are author by you. Jadi disuruh cek kembali yang mana yang authornya saya. Oke, ini udah betul. Lalu di next-kan saja kalau memang sudah betul di sini ya Bapak Ibu. Next. Lalu di sini ada review profile. Please review the information below to ensure that the data to be sent to Orchid is correct. Jadi maksudnya adalah benar nggak sih ini tulisan Bapak Ibu namanya, kemudian di sini ada nama jurnalnya Bapak Ibu. Oh iya, memang sudah betul ini nama saya. Kita sudah masuk di tahap yang keempat ya Bapak Ibu, review profile, lalu di next kan. Lalu di sini ada send author ID. Send the Scopus ID to Orchid. Thank you for checking your profile. Your Scopus ID is now ready to be sent to Orchid. Emailnya please enter your institutional atau professional email address. Jadi di sini disuruh masukkan email institusinya Bapak Ibu. Sudah dimasukkan, di sini ada confirm email. Bapak Ibu harus mengetik ulang confirm emailnya. Setelah itu di bagian bawah di sini ada send author ID. Diklik saja di bagian send author ID. Akan masuk ke tahapan ke-6 Bapak Ibu, send publications. Di sini adalah Scopus author ID submitted. Kita sudah mensubmitkan Scopus author ID-nya ke dalam Orchid. Your author ID has been sent to Orchid. However, before we can send your publication list, we must ask your permission. If you wish to send your list of publication to Orchid, please continue the next step. Alternatively, you can return to Orchid. Jadi di sini kita dimintakan permissionnya lagi, izinnya lagi Bapak Ibu. Jadi di sini adalah untuk mengirimkan publikasi tadi ke dalam Orchid. Ya sudah, tinggal di continue saja ke next step-nya. Ini send publication list-nya Bapak Ibu. Klik send publication list-nya. Oke, di sini Scopus document submitted. Thank you for your request. We have now also send your publication list to Orchid. Selesai Bapak Ibu. Kita coba lihat kembali Bapak Ibu, kita refresh halaman Orchid kita untuk mengecek apakah sudah masuk tadi untuk publikasinya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan tadi work saya belum ada ya Bapak Ibu, masih kosong ya. Sekarang begitu sudah sampai di sini tahapan Scopus document submitted, kita kembali lagi ke menunya dengan mencoba merefresh. Ini kan ada tanda panah yang bulat ini Bapak Ibu, diklik refresh untuk mereload page-nya. Lalu Bapak Ibu scroll ke bawah. Scroll ke bawah di bagian work di sini. Sudah otomatis Bapak Ibu, 2 jurnal saya Scopus itu sudah masuk dalam Orchid ID. Sangat mudah sekali ya Bapak Ibu. Jadi hal ini pun berlaku hal yang sama jika di bagian add di sini Bapak Ibu ingin menambahkan DOI-nya dan lain-lain. Contohnya sama.
Kalau Bapak Ibu add DOI di sini, Bapak Ibu tinggal disuruh masukkan nih DOI-nya. Lalu di sini ada retrieve dan lanjutkan step-step yang dimintakan. Kemudian setelah kita sudah sinkronisasikan untuk bagian work-nya di bagian publikasi kita, hal-hal ini bisa menjadi CV untuk Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu membuat portfolio, kemudian sangat mudah untuk hal ini menjadi suatu CV Bapak Ibu. Jadi makanya untuk biografi di sini agak penting di sini Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kalau Bapak Ibu scroll ke atas, di sini ada tulisan printable version. Diklik di sini, yang printable version di sini akan muncul tab baru. Printable di sini adalah semua data-data yang Bapak Ibu sudah masukkan ke dalam Orchid ID, Orchid website. Di sini nama saya, Orchid saya nomor berapa. Saya juga dikenal sebagai nama singkatan apa. Lalu di sini ada website saya. Saya dari negara mana. Kemudian keyword saya itu apa. Ada biografi saya. Sampai dengan scroll ke bawah di sini ada untuk publikasinya Bapak Ibu. Dan ini sudah kalau Bapak Ibu print itu sudah rapi di sini. Jadi Orchid ID juga untuk mengupdate bentuk CV, Bapak Ibu nggak perlu capek-capek lagi untuk memperbaiki CV. Ini adalah udah bentuk bakunya di sini Bapak Ibu. Menarik ya Bapak Ibu untuk Orchid ID. Jadi Bapak Ibu untuk database itu sebetulnya tinggal narik-narik aja datanya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu berulang kali memasukkan, tinggal menarik data. Maka yang terpenting adalah Bapak Ibu untuk di Google Scholar-nya itu memang harus menarik data publikasinya. Agar nanti bisa tertarik ke ID-ID yang lain. Terutama yang ini, Orchid ID. Baik Bapak Ibu, ada satu lagi fitur yang muncul secara otomatis saat Bapak Ibu sudah melingkan di bagian publikasi yang di point work yang sudah saya jelaskan beberapa saat yang lalu. Feature-nya itu yang disebut dengan Other ID. Jadi maksudnya di sini adalah pada saat Bapak Ibu sudah memasukkan salah contohnya di sini adalah publikasi Scopus yang sudah sinkronisasi dengan Orchid ID, makanya di sini sourcesnya adalah Scopus ya Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu scroll ke atas, ke bagian atas, dia akan muncul yang namanya Other ID, yang sebelumnya tidak ada Bapak Ibu. Jadi Other ID ini akan terdeteksi setiap kali Bapak Ibu melingkan suatu publikasi di dalam Orchid ID. Jadi kalau Bapak Ibu ingat dengan video saya sebelumnya mengenai tata cara mencari Scopus ID, Bapak Ibu juga bisa mencari Scopus ID Bapak Ibu dengan menggunakan Orchid. Nah, di sini adalah Scopus ID-nya. Kalau memang di sini kurang kelihatan jelas, di sini ada gambar pensil, diklik saja. Lalu di sini ada tulisannya Bapak Ibu, Scopus Author ID 5 sekian-sekian. Di sini terlihat berapa Scopus ID Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan video saya sebelumnya menjelaskan tata cara mencari Scopus ID untuk publikasinya lebih dari satu, dan ternyata Bapak Ibu publikasinya baru satu, Bapak Ibu bisa menggunakan media di Orchid ID ini. Kalau Bapak Ibu masih belum tahu caranya mencari Scopus ID di saat publikasinya kurang dari 2. Menarik ya Bapak Ibu untuk Orchid ID. Di sini menu-menunya ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk membangun portfolio Bapak Ibu yang berprofesi sebagai dosen. Baik, demikian Bapak Ibu topik kali ini mengenai Orchid ID. Semoga informasi yang saya paparkan bisa bermanfaat untuk semua. Jika ada kritik saran ataupun tambahan informasi terkait dari materi yang sudah saya berikan, saya mohon masukannya untuk tulis di menu komen, ataupun mungkin ada video-video lain yang ingin dibahas ataupun dikupas dalam YouTube channel saya ini, silakan juga tulis di menu komen ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya Faizah Shihab undur diri dulu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.